Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi dengan membahas laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022 salah satu saham dari sektor properti, yaitu PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dengan kode emiten BES atau BEST. Lanjut langsung ke videonya. Baik teman-teman, sebelum lanjut membahas laporan keuangannya, kita singgung sedikit tentang harga sahamnya. Di sini untuk harga sahamnya secara year to date atau dari awal tahun hingga saat ini pada pembuatan video ini, yaitu dimana harga saham dari BES yaitu ditutup di harga Rp149, dimana di awal bulan Juli itu terus mengalami kenaikan hingga di awal September, tetapi pada pertengahan September cenderung mengalami penurunan hingga sekarang, yaitu di akhir bulan Oktober. Jadi itu untuk pergerakan harga saham BES masih belum naik terlalu signifikan, tapi juga tidak mengalami penurunan. Baik, langsung ke laporan keuangan, di mana laporan keuangan saya dapatkan di website idx.co.id, di mana teman-teman juga bisa mendapatkan laporan keuangan terbaru di website ini. Langsung kita ke laporan keuangannya. Di sini laporan keuangan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 30 September 2022. Di sini kita langsung ke yang pertama, yaitu laporan aset, di mana kita lihat di sini untuk aset lancar ini datanya dalam rupiah, berarti ini adalah 2,5 triliun menjadi 2,4 triliun. Lalu untuk jumlah aset tidak lancar dari 3,5 triliun menjadi 3,53 triliun menjadi 3,58 triliun. Untuk hasil akhirnya jumlah aset di sini dari 6,046 triliun menjadi 6,062 triliun, di mana ada kenaikan untuk jumlah asetnya. Lalu kita ke selanjutnya, yaitu liabilitas dan ekuitas. Di sini untuk liabilitas, jumlah liabilitas dari 1,752 triliun menjadi 1,673 T, mengalami penurunan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ekuitas. Di sini untuk jumlah ekuitas dari 4,29 T menjadi 4,388 T, di mana untuk jumlah ekuitasnya mengalami kenaikan. Cukup bagus, di mana ekuitasnya mengalami kenaikan dan liabilitasnya mengalami penurunan. Kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini untuk pendapatan, di mana pendapatan dari periode sebelumnya yaitu 117 miliar menjadi 406 miliar. Ada kenaikan yang lumayan signifikan untuk pendapatan. Lalu untuk laba bruto di sini dari yang 50 miliar menjadi 252 miliar. Ada kenaikan yang signifikan, di mana memang di tahun 2021 untuk saham BES mengalami penurunan yang lumayan tajam, dan di tahun 2022 mengalami kebangkitan. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu laba rugi sebelum beban pajak. Di sini dari yang awalnya negatif sudah bisa positif. Laba rugi bersih periode berjalan yang awalnya negatif 90 miliar menjadi 94 miliar di periode kuartal 3 2022. Lalu kita ini jumlah penghasilan rugi
penghasilan atau rugi komprehensif periode berjalan mengalami kenaikan yang awalnya negatif menjadi positif 94 miliar. Lalu di sini untuk laba rugi per saham, di mana laba per saham dasar dan dilusian yaitu yang awalnya negatif menjadi positif 9,81. Itu untuk laporan laba ruginya cukup bagus, mengalami kenaikan dibanding periode tahun kemarin. Kita langsung ke laporan arus kas, di mana untuk aktivitas operasi yaitu di sini awalnya negatif menjadi positif 115 miliar. Lalu aktivitas investasi di sini yang awalnya negatif 48 M menjadi negatif 55 M. Lalu dari aktivitas pendanaan di sini ini ya negatif 115 M menjadi negatif 30 M, dan dimana kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas yang awalnya negatif menjadi positif. Begitu pula untuk kas dan setara kas awal tahun dan akhir tahun di sini positif untuk arus kas dari saham BES. Jadi itu teman-teman untuk sedikit insight laporan keuangan kuartal 3 2022 saham BES, di mana total asetnya tadi mengalami kenaikan, di mana untuk liabilitasnya mengalami penurunan dan ekuitasnya mengalami kenaikan cukup bagus. Lalu untuk laporan laba ruginya juga tadi pendapatan dan labanya mengalami kenaikan. Lalu untuk arus kasnya yaitu positif. Jadi untuk saham BES ini secara sederhana dilihat dari laporan keuangan kuartal 3 ini cukup bagus. Itu saja insight dari saya untuk saham BES pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.